Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 19, menginap di Hotel Bintang 5. Melihat kata-kata, surat cerai, Jordan menghela napas panjang lega. Rasanya semua rasa frustrasi dan ketidakpuasan yang terpendam selama 3 tahun terakhir telah sirna. Akhirnya aku bukan lagi menantu yang tinggal serumah denganku. Jordan keluar dari kantor pengacara dan tidak bisa menahan emosinya. Pengalaman berikutnya adalah usaha bisnis, jadi dia harus mengabdikan dirinya pada kariernya. Pada saat ini, Hailey mengejek, benar, kamu bukan lagi menantu yang tinggal bersama, tetapi menantu yang ditelantarkan. Itu bahkan lebih memalukan daripada menantu yang tinggal bersama. Menantu yang ditelantarkan. Menantu laki-laki yang tinggal serumah dengan istrinya dan diceraikannya. Terserah kamu mau bilang apa. Jordan tidak ingin mengatakan apapun lagi kepada wanita pragmatis yang hanya mencintai uang. Dia memanggil taksi dengan santai dan pergi. Hailey marah besar. Meski dia yang salah, dia tetap merasa belum cukup memarahi suaminya. Hailey masuk ke mobil Tyler dan berkata, ikuti dia dan lihat apakah dia meninggalkan Orlando. Tyler menginjak pedal gas untuk mengejar taksi yang ditumpangi Jordan. Ia tersenyum dan berkata, ia pasti meninggalkan Orlando dengan kereta api. Ia tidak bisa lagi mencari nafkah di Orlando, dan ia juga tidak punya tabungan. Jika ia tidak pergi, ia tidak akan bisa bertahan hidup di Orlando. Hailey juga merasa bahwa Jordan mungkin akan memilih untuk pergi, tetapi karena tatapan mata Jordan, dia memiliki perasaan samar bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Sambil mengemudi, Tyler melirik surat keterangan cerai di tangan Hailey dan tertawa. Mengapa surat cerai berwarna ungu? Saya kira warnanya hijau. Hailey mengangguk dan berkata, sekarang warnanya ungu. Lumayan juga. Nah, perceraian adalah momen yang membahagiakan bagi kita, bukan? Tyler terkekeh dan berkata, ya, kita harus mengingatkan Jordan bahwa dia telah dijadikan suami yang diselingkuhi. Haha. Hailey tertawa dan meninju Tyler pelan sambil bercanda. Kau jahat sekali. Setelah beberapa menit, Tyler tiba-tiba berkata dengan bingung, ini bukan jalan menuju stasiun kereta. Hailey juga mulai ragu. Apakah ini jalan menuju bandara? Tyler menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dia menuju ke daerah Westlake. Hailey dengan lembut mencubit rambutnya dan bertanya, apakah dia tidak berencana meninggalkan Orlando? Tyler mendengus dingin. Dia mungkin akan menginap di kamar hotel. Jangan khawatir, dengan koneksi keluarga kita di industri perhotelan, aku jamin dia tidak akan bisa menginap di hotel manapun yang bintangnya di bawah 4. Baiklah. Hailey hanya ingin mantan suaminya yang pecundang itu segera menghilang dari Orlando. Setelah beberapa menit, taksi yang ditumpangi Jordan akhirnya berhenti. Namun, mobil itu secara mengejutkan berhenti di hotel bintang 5 paling mewah di kota Orlando, Hotel Four Seasons di Westlake. Namun, Tyler dan Hailey menyaksikan Jordan turun dari taksi dan memasuki hotel. Sialan. Si brengsek Jordan itu ke sini untuk melamar pekerjaan sebagai pelayan. Tyler begitu marah hingga ia menamparkan kemudi mobil BMW-nya. Hailey sangat marah. Saat jamuan makan tadi, kami dengan jelas memberitahu semua orang bahwa kami ingin memotong sumber penghidupannya, namun, dia datang ke sini untuk wawancara. Dia jelas tidak menganggap serius keluarga Camden. Tyler berkata dengan jengkel, apa anak ini tidak percaya pada kemampuanku? Tunggu saja, aku akan menelepon. Tyler mengeluarkan ponselnya, menelusuri kontak sebentar sebelum membuat panggilan. Hai, Daniel, apakah kamu masih bekerja sebagai manajer di Westlake Hotel? Aku punya beberapa instruksi untukmu. Seorang pang bernama Jordan Stelle telah datang ke hotelmu untuk melamar pekerjaan, jangan terima dia. Itu saja. Setelah menutup telepon, Tyler menepuk dadanya dan meyakinkan, aku sudah selesai memberikan instruksi. Si Jordan yang tidak berguna itu akan segera keluar. Hailey memuji dengan gembira, kamu punya jaringan koneksi yang luas. Kamu kenal semua orang. Tyler berkata dengan bangga, mereka hanya bawahanku. Mereka harus berterima kasih padaku karena telah memerintahkan mereka untuk melakukan sesuatu. 5 menit kemudian, Tyler memutuskan untuk menelepon manajer hotel lagi karena Jordan belum keluar. Hei, Daniel, bagaimana masalah yang kuperintahkan padamu? Kenapa kau belum mengusir Jordan? Panggil petugas keamanan. Oh, kalau tidak, panggil polisi. Daniel berkata di ujung telepon, Tuan Collins, tidak ada yang melamar pekerjaan di hotel kami. Saya sudah bertanya kepada beberapa kolega, dan semuanya mengatakan demikian. Apa? Tyler bingung. Jika Jordan tidak melamar pekerjaan di Westlake Hotel, apa yang akan ia lakukan di sana? Tentu saja Jordan tidak sedang check-in ke kamar, kan? Ekspresi Tyler langsung berubah. Hailey juga terkejut. Tidak mungkin. Westlake Hotel mengenakan biaya setidaknya $1.000 per malam, dan saya telah menyita kartu banknya.
Dia hanya memiliki beberapa ratus dolar tunai dan sekitar 2.000 kredit pembayaran seluler. Tyler berkata, ayo masuk dan lihat. Mereka berdua turun dan berjalan menuju lobi Hotel Westlake. Halo Tuan dan Nyonya, apakah Anda butuh tempat menginap? Tanya petugas di meja depan sambil tersenyum. Tyler bertanya, apakah ada orang bernama Jordan Staley yang baru saja masuk ke kamar di sini? Petugas itu menjawab, maaf, tapi ini menyangkut privasi tamu. Kami tidak bisa mengungkapkannya. Sialan. Tyler sangat marah hingga berteriak di lobi, Daniel. Daniel, cepat ke sini. Daniel, manajer lobi hotel, segera berjalan menghampiri. Tuan Collins. Daniel menyapa dengan hormat. Tyler berkata dengan tidak sabar, cari tahu segera apakah Jordan Staley akan menginap di sini. Daniel mengedipkan mata pada petugas itu, yang akhirnya menyerah. Ya.